حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الحمد لله به المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الشعر ومدارك الجار وجمعنا في كل أثوار وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون jamaah Syukurullah Ar-Ratibul Haddan, yang dimana barusan kita baca setelah salat maghrib tadi, dan insya Allah bacaan-bacaan Syukurullah yang kita lantunkan di hadapan Allah Jalla Jalal, insya Allah syukur ini sebagai jembatan nanti untuk memudahkan kita menyeberangi Sidratul Muntaha. Amin, Allahumma amin. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalal. Salawat salam kita aturkan, kita kirimkan buat junjungan yang telah menerangi bumi ini. Bahkan terangnya tidak menyamai terangnya matahari, bahkan terangnya tidak bisa menyamai terang bulan yang kita lihat pada malam hari, yaitu terangnya baginda wajah Nabi Muhammad SAW. Semoga terang dan cahaya keberkahan dari Nabi Muhammad tercucur untuk diri kita, keluarga kita, istri kerabat kita, dan seluruh keluarga-keluarga kita, dunia sampai akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum saya memasuki tema, mari kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli semua ala sayyidina Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Di hari ini, di malam hari ini, kita sudah bersama-sama melihat begitu banyak kegiatan-kegiatan di masjid-masjid kita. Bahkan di masjid-masjid besar serentak merayakan bulan Maulid dari baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu perayaan yang para pengurus masjid rayakan ini bukan perayaan biasa. Kalau ditanya mana yang lebih hebat, perayaan Aidul Fitri kah, perayaan Aidul Adha kah, atau perayaan malam Lailatul Qadar, itu tidak bisa menyamai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Aidul Fitri kalau tidak ada Nabi Muhammad yang dilahirkan. Tidak ada Aidul Fitri, Aidul Adha, malam Lailatul Qadar yang kalian rayakan di malam-malam bulan puasa, kalau tidak ada kelahiran sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih mulia? Lebih mulia di antara semua bulan, yaitu bulan Rabiul Awal. Kalau ditanya mana yang lebih mulia, bulan Ramadan kah atau bulan kelahiran Nabi? Bulan Ramadan tidak sebanding mulianya dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana sang kekasih itu dilahirkan. Kalau bulan Ramadan, tidak ada bulan Ramadan ketika tidak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya mana lagi lebih hebat, di hari Jumat kah atau di hari kelahiran Nabi? Sepakat ulama, mau ulama Syafi'iyah, mau ulama Hambali, mau ulama Hanafi, Imam Malik, semua ulama di dalam kitabnya membahas kemuliaan di antara kemuliaan hari, yaitu hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kalau ditanya mana lebih hebat, bulan Januari kah, bulan Februari kah,
atau bulan Muharram, atau bulan Rajab, atau bulan-bulan lainnya. Tidak ada yang lebih hebat dari bulan Rabiul Awal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy pertama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka, yang penuh suka duka. Subhanallah. Kalau kita mau belajar, pelajaran yang paling hebat itu adalah pelajaran kita tahu siapa nama ayah dari Nabi. Itu pelajaran yang hebat. Kalau ada pelajaran kurikulum di sekolah, kadang-kadang banyak orang paham Nabi Muhammad tapi tidak tahu nama ayahnya. Ini sudah ada lagunya tadi, Rohatil Asyarul Jilayadil Maulidi wa bari kullu min Mahani Ahmad. Siapa di antara kita yang senantiasa maulidi, merayakan bulan Nabi Muhammad dengan mengeluarkan infaknya, dengan mengeluarkan zakatnya, maka itu semua yang akan membebaskan kita dari segala kesusahan. Umar bin Khattab ditanya, sedekah yang paling hebat mana? Wahai Umar, ada salah satu sahabat Nabi yang tidak tergolong dari 10 sahabat. Datang sahabat ini berjumpa kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, seandainya saya punya uang, seandainya saya punya harta, seandainya saya punya infak, mana lebih besar sedekahnya? Ketika saya mengeluarkan zakat, mana lebih besar pahalanya? Ini orang bertanya sama Umar. Umar mengatakan, wahai sahabat, tidak ada bandingannya, tidak ada taranya orang yang bersedekah di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita mau lihat keutamaan orang yang bersedekah di bulan Rabiul Awal, mengalahkan sedekah-sedekah. Mau sedekah anak yatim kah, mau sedekah ini kah, dia kalahkan. Apa? Karena yang kita sedekahkan juga ini lebih parah daripada anak yatim. Karena beliau dua-duanya ditinggalkan ibu dan ayahnya. Dia anak yatim. Jadi Nabi Muhammad ini anak yatim. Siapa yang senantiasa berbahagia, bersukaria dengan lahirnya Nabi Muhammad, dia punya uang untuk merayakan di rumah-rumahnya, bacaan kita, panggil orang pada sanji, panggil orang bersikir, ini uang mengalahkan semua infak sedekah yang hebat di dunia ini. Ini saya akan bahas kan. Saya tidak bahas ratib dulu. Saya bahas tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Rahmat Allah, yakni berupa taman surga. Rahmat Allah berupa taman surga. Juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang masuk ke dalam golongan yang jujur. Siapa golongan orang yang jujur di sini? Golongan orang yang jujur itu yang dimaksud di dalam kitab ini adalah selain orang jujur, teman surga pun juga akan diberikan. Orang jujur balasannya di mana? Tempatnya orang jujur di mana? Ada yang tahu tempatnya orang jujur itu di mana? Di masjid kan? Atau di luar masjid? Atau di mana? Ada yang bisa jawab? Orang jujur dulu. Mana lebih banyak orang jujur di luar masjid atau di dalam masjid? Hah? Orang jujur. Karena walaupun kita tidak punya harta tapi jujur,
itu lebih baik daripada orang banyak hartanya tapi tidak jujur. Sekarang kalau di dalam ruangan ini kira-kira ada yang tidak pernah berbohong? Saya mau tanya, kira-kira di dalam ruangan ini dari lahir sampai sekarang umurnya ada yang tidak pernah bohong? Ayo, jawab. Ada yang tidak pernah bohong? Ada? Siapa itu? Siapa itu yang tidak pernah bohong? Angkat tangan dulu. Orang jujur adalah orang yang seperti ikut di medan perang, terus setelah dia ikut di medan perang, dia mati dalam mengikuti perang. Apa itu? Baru di perang disebut saudara. Apa itu? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pas suara di belakangnya. Saya kira apa ya? Orang jujur sama pahalanya seperti orang yang mengikuti atau yang mati dalam peperangan syahid. Kalau orang ikut di medan perang bersama Nabi, lantas mati di medan perang itu matinya mati apa? Mati syahid. Jadi kalau ditanya orang jujur itu pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti orang yang mati syahid. Belum tentu kita semua di sini bisa mati syahid. Bisa saja mati konyol. Ya, mati konyol. Hadis Imam Syafi'i menjelaskan barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya. Ini hadis Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memperingati Maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan, tempat berbuat kebaikan untuk mereka, maka Allah akan membangkitkan bersama orang yang jujur dan orang yang mati syahid bersama orang-orang yang soleh dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, paham? Siapa di antara kita yang mengumpulkan saudara-saudaranya seperti ini, dia merayakan datangnya hari kelahiran Nabi Muhammad, maka pahalanya sama seperti orang yang jujur, orang yang mati syahid, orang yang bersama-sama orang-orang yang soleh, dan orang itu akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Kalau ditanya hukumnya merayakan maulid itu hukumnya apa? Hukumnya orang yang merayakan maulid itu adalah hukumnya seperti orang yang jujur, seperti orang yang mati syahid, seperti hukumnya berkumpul bersama salafus saleh dan para ulama. Jadi rugi tidak kita merayakan maulid? Saya mau tanya. Tidak ada kerugian. Karena di dalam maulid itu, di dalam perayaan maulid itu tidak ada satu unsur yang membuang uang kita. Kita rayakan maulid. Ayo kita coba simak susunan acara maulid itu. Yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita tahu hukum membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Siapa di antara kita yang membaca Al-Quran, yang mendengarkan bacaan Al-Quran, setelah itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau kita merayakan maulid, datang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan pahalanya sama seperti mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini pahalanya. Jangan kita cerita maulidnya. Kalau cerita maulid ini perkara baru, tapi apa isinya itu maulid? Itu yang perlu kita pahami. Kalau perkara maulid, memang itu perkara baru, tapi di dalam isi maulid itu apa? Isinya pembacaan ayat suci. Setelah itu kedua, saya bertanya, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya ada susunan acara doa dan zikir.
Kita tahu hukumnya orang yang berzikir, berdoa, bermuhasabah, bermohon dan meminta. Tahu hukumnya. Tidak ada satupun orang yang mengingat Allah dimanapun mereka berada kecuali tempatnya hanya di surga. Ini sepakat ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi. Tidak ada satupun golongan, tidak ada satupun golongan umat manusia yang duduk bertahlil, yang duduk bertahmid, yang duduk mengucapkan la ilaha illallah, yang duduk mengucapkan salawat, yang duduk mengucapkan al-baqiyat as-salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, yang duduk istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal, kecuali itu orang akan ditempatkan di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling agung, di tempat yang dimana orang-orang yang di dunia berzikir akan diganti tempatnya nanti di yaumil akhirat nanti, yaitu surga Firdaus. Amin. Amin. Sallallahu semua ala Rasulullah salamullah alaihi. Syair demi syair kita lantunkan, zikir demi zikir kita lantunkan, doa demi doa kita lantunkan. Apa yang rugi bagi orang yang datang mendengarkan zikir? Tidak ada yang rugi. Nah, pertama, di dalam kitab Imam Syafi'i saya jelaskan, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi, junjungan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada bulan apa? 12 Rabiul Awal. Kalau ditanya Nabi lahir bulan apa? Hah? 12 Rabiul. Ini perlu dipahami. Kadang-kadang kita tanggal lahir saja kita lupa. Nah, yang kedua, bertepatan dengan hari apa? Hari apa Nabi dilahirkan? Hari Senin. Saya mau tanya. Berarti kalau hari Senin di hari Ahad subuh, di hari Ahad subuh sekitar jam 4 lewat, perut Siti Aminah itu sudah rasa sakit. Jam 4 perutnya Siti Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah merasakan rasa sakit. Pada tahun ini 12 Rabiul Awal, maka 12 Rabiul Awal itu jatuh pada hari Selasa, tanggal 19. Bagaimana dengan pemerintah undur-undur itu hari kelahiran? Tidak ada haknya pemerintah mengundur hari-hari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, jatuh pada tanggal 19 Oktober 2021. Mau diundur tanggal 20 Mei, mau diundur. Ada nggak yang rayakan Maulid tanggal 20? Tidak ada. Serentak kemarin itu tanggal 19 dirayakan. Kenapa? Aturan kelahiran Nabi tidak bisa diatur oleh pemerintah. Masa acara PON itu tidak ditunda, masa acara Maulid ditunda? Hah? Betul saja dilanjut. Datang hari Nabi Muhammad kok diundur, datang hari ini kok diundur. Ini tidak ada haknya pemerintah. Saya sampaikan karena hari pemerintah ini masalah kalender Hijriah, saudara. Kita tidak pakai kalender Masehi. Lanjut. Yang kedua, apa keutamaan merayakan Maulid? Keutamaan yang kedua merayakan bulan Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal membuat bulan itu menjadi penuh berkah. Sesuai dengan surat, ini ayatnya ya. Kalau ada orang tanya apa ayatnya bulan Maulid, suruh buka surat Al-Anbiya ayat 107. Catat ini. Tanya, mana dalilnya Maulid? Dalilnya Maulid ada di surat Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta.
Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengurusi alam semesta. Pada saat apa? Ini Anbiya. Coba nanti dicatat. Rahmat berarti karunia. Kira-kira sosok Nabi Muhammad, adakah orang yang mendengar kelahiran Nabi Muhammad tidak berbahagia? Saya mau tanya. Kelahiran anak tak saja begitu gembiranya. Kelahiran yang menciptakan dunia dan neraka ini karena Allah menciptakan surga dan neraka ini untuk Nabi Muhammad. Seandainya ada dari golongan-golongan mereka, ada dari golongan-golongan mereka mengatakan bulan Maulid itu tidak ada, maka sungguh ilmu Al-Quran dan hadisnya nol sama sekali. Nol. Nanti ini ayat ini banyak ini. Nanti bagi mau mematahkan orang-orang yang bilang mana dalil Maulid mana, berarti orang tidak paham baca Quran. Anbiya ayat 107. Ini rahmat Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan rahmat. Barang siapa yang senang atas lahirnya Nabi Muhammad, maka dia tergolong dari umat Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah. Ini tafsir dari surat Anbiya ayat 107. Tafsirnya rahmat. Rahmat artinya bahasanya senang dan gembira mendengar. Sekarang kalau ada istri tak melahirkan belum melahirkan, baru dibilang alhamdulillah istriku hamil. Senang atau tidak? Senang tidak? Akan 17 Agustus dirayakan, tidak ada orang bilang bid'ah. Pernah kita dengar kalau 17 Agustus datang dibilang bid'ah. Nah itu hari ulang tahun juga. Saya mau tanya, 17 Agustus itu hari apa? Hari ke? Itu hari perayaan atau hari apa? Sekarang kalau datang bulan Maulid hari apa? Kenapa banyak orang yang bersuara bid'ah? Kepalamu yang bid'ah. Mana sini? Bid'ah. Kepalamu yang penuh bid'ah. Sopir. Apa namanya? Update. Sekarang perkara-perkara ibu-ibu. Kalau perkara hari lahir Nabi Muhammad diperkarakan bid'ah, kalau hari ibu bagaimana? Ya. Kalau hari kemerdekaan bagaimana? Ya. Kalau hari ulang tahunnya Sulawesi Selatan Keton Baru ini bagaimana? Setiap tahun semua daerah merayakan hari ulang tahun daerahnya. Tapi giliran hari ulang tahun Nabi Muhammad yang menciptakan dunia ini, kalian bilang bid'ah. Apa? Mana dalilnya? Surat Anbiya ayat 107. Ini satu. Yang ketiga, catat ini semua ini dalilnya sama. Pada bulan ini umat Islam disunnahkan banyak bersalawat. Disunnahkan. Hukum membaca salawat di luar sholat hukumnya sunnah. Hukum membaca salawat di dalam sholat hukumnya wajib. Hukum membaca salawat di dalam doa hukumnya wajib. Hukum membaca salawat di luar sholat hukumnya sunnah. Sekarang kalau kita membaca salawat bareng-bareng seperti ini, hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apanya yang salah? Saya mau tanya. Apanya yang salah di bulan ini? Yang salah kotaknya. Mau di-upgrade. Update. Ya. Saya kalau bahasa Inggris kurang paham. You understand? Yes. Terdapat sejumlah salawat yang bisa diamalkan. Salah satunya salawat apa? Nariyah. Di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, dianjurkan memperbanyak salawat nariyah. Apa salawat nariyah? Ada yang hafal? Tadi baru dibaca. Ayo. Ada yang hafal nggak salawat nariyah?
Ah? Wah, bisik-bisik semua ya. Salawat Nabi yaitu salatullah. Salatullah. Bukan itu salawat Nabi ya. Masa salawat Nabi ya tadi tahu. Salatullah, salatullah. Ini di mana didapat? Dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah di dalam surat 165. Siapa yang senantiasa bersalawat di bulan Rabiul Awal, siapa yang senantiasa senang hatinya, gembira hatinya, bersyukur atas lahirnya Nabi, maka kebahagiaannya itu diganti seperti pahalanya orang yang jujur. Sekarang kita mau cari orang jujur dari Sabang sampai Merauke, masih ada atau tidak? Ada satu di zaman Nabi orang jujur. Ada satu di zaman Nabi orang jujur. Dari 10 sahabat, hanya satu sahabat yang digelari oleh Nabi As-Siddiq. Siapakah mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka lah yang orang pertama yang jujur, yang mengiyakan, yang membenarkan pada saat Nabi Isra dan Mi'rajnya. Makanya digelari As-Siddiq karena semua pada saat itu Nabi bilang bohong, itu Nabi bilang sudah Isra. Hanya satu yang percaya, yaitu Umar, Abu Bakar As-Siddiq. Satu. Yang keempat, kita lanjut. Bulan Rabiul Awal lanjut ini. Lanjut ini. Atau bersambung nanti di Ahad. Masih panjang ini. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan di mana waktunya kita bergembira. Tidak, waktunya kita bergembira. Bulan Rabiul Awal waktunya kita bergembira. Untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Pasalnya Nabi Muhammad mengatakan sosok teladan. Ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, catat. Ini dalilnya juga Maulid. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ini semua ini ayat. Orang tidak pernah saja sembahyang. Orang tidak pernah saja sembahyang di waktu Nabi dilahirkan. Tidak pernah sembahyang di waktu Nabi melahirkan, yaitu Abu Lahab. Pernah sholat tidak Abu Lahab? Ada yang pernah lihat Abu Lahab sholat? Ada yang sudah ketemu sama Abu Lahab? Paling-paling kita ketemu sama Abu Gosok. Ada yang sudah pernah ketemu sama Abu Lahab? Abu Janda? Ada itu Abu Janda? Janda. Kalau dibilang Abu Lahab parah, lebih parah lagi dari Abu Janda. Abu Janda apa? Abu Janda ini, yang viral ini, yang viral Janda. Nah sekarang orang yang tidak sholat saja ketika Suwaibah memberi kabar kepada Abu Lahab atas lahirnya Nabi, maka Abu Lahab itu senang, kiram bergembira. Saking senangnya Abu Lahab ini membebaskan perbudakan dari Siti Suwaibah. Saking bahagianya. Tahu gak harga budak pada zaman Abu Lahab? Harga budak di zaman Abu Lahab, kalau diuangkan rupiah di Indonesia, maka harga budak di
di zaman Abu Lahab, maka harganya 89 juta. Kira-kira kalau ada orang yang datang hari lahirnya Nabi Muhammad menyumbang 89 juta, ramai atau tidak? Abu Lahab dulu gembira karena Suwaibah lari dari rumah Siti Aminah menuju ke tuannya, hanya menyampaikan kepada tuannya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu telah lahir. Abu Lahab bergembira, dan Abu Lahab seketika itu mengatakan di depan Suwaibah, ini hari, ini detik, ini subuh kubebaskan kau sebagai budak. Seandainya ini hari ada yang senang kelahiran Nabi Muhammad, menyumbang 89 juta, tidak usah kasih jalan proposal. Senang 89 juta, saudara. Orang yang tidak sholat, bagaimana dengan orang yang keluar dari perut ibunda tercintanya dari Islam sampai sekarang? Ada yang gak taruh hatinya. Yang kelima, tahukah kita siapa ibunda dari Nabi? Siapa namanya? Cerita, ada kisah dari Aminah. Ada kisah dari ibunda Nabi yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah sebelum Nabi dilahirkan, dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam ke-5 bulan. Di malam ke-5 bulan, ibundanya Nabi bermimpi ketemu sama Nabi Ibrahim. Apa dalam mimpinya? Dalam mimpi itu Ibrahim meminta Aminah untuk bergembira. Nabi Ibrahim meminta kepada ibunda Nabi untuk bergembira. 5 bulan sebelum Nabi dilahirkan. 5 bulan sebelum Nabi dilahirkan, Nabi Ibrahim mengatakan sama Siti Aminah, wahai Siti Aminah, bergembiralah engkau, karena akan melahirkan Nabi pemuji kemuliaan. Katanya ibundanya Nabi, wahai Aminah, bergembiralah kau, tidak lama lagi engkau akan melahirkan kemuliaan yang membawa rahmatan lil alamin. Bergembiralah engkau. Jadi hukum merayakan maulid ini bukan jangan lihat hukum maulidnya, tapi hukum bergembiranya. Kalau dilihat maulid, jangan. Maulid itu tidak ada waktunya kalau bagi saya. Jangan kasih waktu, karena senang atas lahirnya Nabi tidak punya waktu. Begitu juga pada hari ibu, saya tidak sepakat ada namanya hari ibu. Hari ibu bagi saya setiap hari. Tidak sepakat itu namanya ada hari ibu 1 kali 1 tahun. Saya juga tidak sepakat itu mencintai Nabi hanya 1 kali 1 tahun. Karena mencintai ibu itu adalah kewajiban kita dari bangun pagi hingga tidur malam. Wajib seorang anak mencintai ibunya yang telah melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang mendidik dia, yaitu birru walidain. Betul apa betul? Sepakat apa sepakat? Sehebat apapun pangkat kalian, Allah tidak nilai. Tidak ada orang hebat di mata ibunya. Tidak ada orang hebat di mata ibu yang melahirkan dia. Mau dia pangkatnya jenderal 7 kah? Mau dia pangkatnya apa bintang 7? Kalau bintang 4 ada yang agak kalah. Obat bintang 7 ada tuh? Ada. Itu obat bintang 7. Kalau lagi kalah. Kalau jenderal 4 dia kalah lagi. Mencintai Nabi itu tidak ada waktu, harus setiap hari. Jangan pakai waktu 1 kali 1 tahun. Kalau majelis-majelis taklim, MSN, MTSM, Sri Kandi, itu mencintai Nabi itu setiap minggu. Betul apa betul? Iya. Ada di hari ibu, cemburu tuh di bapak, mana hari bapak? Ada hari bapak tak jalan. Rupanya mau hari-hari sekarang. Ada tak hari bapak? Nanti bisa bikinkan di kalau tidak ada. Yang keenam, secara umum bulan Rabiul Awal merupakan bulan untuk mengembalikan keteguhan cinta kita. Bulan Rabiul Awal itu
bukan bulan hanya satu kali satu tahun kita bergembira, hanya mengembalikan kegembiraan kita dan hari demi hari dirayakan di bulan Rabiul Awal. Dengan apa? Dengan bersedekah, dengan banyak membaca salawat, dengan apa? Banyak cara merayakan bulan Maulid, banyak gaya merayakan bulan Maulid. Ada orang yang merayakan bulan Maulid dengan menghatamkan Al-Quran. Ada juga orang merayakan bulan Maulid dengan bersedekah. Ada juga orang merayakan bulan Maulid dengan berpuasa. Ada juga orang merayakan bulan Maulid pergi dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari majelis ke majelis. Semua beda-beda gayanya. Ada orang merayakan bulan Maulid dengan cara menghias telur-telur yang tidak berwarna menjadi berwarna. Telur-telur tidak berwarna menjadi berwarna. Apa? Itu sumber rasa cinta kita. Kalau kita merayakan bulan Maulid bagaimana? Ada orang merayakan bulan Maulid dengan berzikir. Ada juga orang merayakan bulan Maulid dengan membaca kitab sirah perjalanan dari Nabi, baik dari lahir sampai wafatnya. Ini bisa. Sekali lagi, apapun bentuknya untuk merayakan bulan Maulid tidak ada perkara. Yang penting ujung-ujungnya harus bergembira. Ibu-ibu, oh ibu, oh jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Sekarang ibu-ibu kalau mendengar bacaan Al-Quran, ibu-ibu kalau mendengarkan bacaan Al-Quran, enak atau tidak? Enak. Nyaman atau tidak? Nyaman. Ibu-ibu kalau dengar doa zikir, bacaan salawat, nyaman hatinya tidak? Nyaman. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, orang yang baca kitab Maulid, orang yang baca ratib, orang yang baca doa, terus hatinya gelisah, maka sama seperti apa? Saya mau tanya lagi, kompak jawab di terakhir ini. Kompak bertanya, sepakat. Saya mau tanya, setan suka tidak mendengar bacaan Al-Quran? Ada yang tak kompak. Setan suka tidak mendengarkan bacaan Al-Quran? Satu. Setan suka tidak baca ratib hadar? Setan suka tidak bertawasul? Setan suka tidak ziarah kubur? Setan suka tidak merayakan Maulid? Setan suka tidak baca Yasin tahlil? Kalau ada manusia yang tidak suka bertahlil, tidak suka Maulid, tidak suka bertawasul, tidak suka ziarah kubur, maka sama seperti apa? Betul apa betul? Seperti apa? Wa min fitnati. Mungkin itulah yang saya mau sampaikan. Jangan sampai banyak setan di sini. Artinya nanti kita bilang setan semua, nanti keluar semua penghuninya. Mari setan lagi di demo. Nah, setan itu macam-macam. Ada setan kelihatan, ada setan yang tidak kelihatan dari para perbuatannya. Iya, tak gantung-gantung itu nak jalan-jalan. Melayang-melayang. Hati-hati. Nah, makanya semoga kita tidak menjadi setan. Karena orang yang membenci perayaan Maulid, maka itu orang seperti orang lebih mohon maafkan. Semoga kita terhindar dari godaan. Semoga kita terhindar dari godaan. Dari godaan setan yang siapa mereka? Setan. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi
Ya Muhammad ya Muhammad ya ini sallallahu alaihi